Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan Allah. Seperti biasa di malam Sabtu kita mengkaji tafsir atau Al-Quran, tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai membahas surat Az-Zariyat. Ya, kita sudah sampai ayat ke-9 ya. Fatilal Kharasun ayat 10 bahkan ya. 10, 11 ya. Kita baca lagi secara singkat dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra. Innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi' was-samaa'i dhatil hubuk innakum lafi qawlin mukhtalif yu'faku anhu man ufik qutilal kharrasun alladhina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yawmuddin Yaumahum 'alan nari yuftanun Dhuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah memiliki sifat kasih dan sayang. Ini sudah kita singgung ya. Wadh-dhariyati dharwa, demi yang meniupkan, menghembuskan debu ya. Demi yang meniupkan debu. Apa kira-kira yang meniupkan debu? Angin ya. Demi angin yang meniupkan debu. Falhamilati wiqra, dan demi yang mengandung air. Apa yang mengandung air? Awan. Demi awan yang mengandung air. Fal jariyat yusra, dan demi yang berjalan atau berlayar dengan mudah. Apa yang berlayar dengan mudah? Kapal-kapal. Demi kapal-kapal yang berjalan dengan mudah. Fal muqassimat amra, dan demi yang membagi-bagikan urusan. Apa yang membagi-bagikan urusan? Para malaikat. Artinya demi para malaikat yang membagikan urusan. Urusan apa kira-kira? Semuanya. Seperti apa? Rezeki, hujan, dan semacamnya. Yang dibagikan di antara hamba-hambanya dan negeri-negeri yang ada. Tempat-tempat yang ada di muka bumi. Para malaikat membagikan rezeki, hujan, dan semacamnya. Semacamnya seperti apa berarti? Selain hujan dan rezeki, apa itu? Kematian, ya kan? Ya, kematian kan cabut oleh para malaikat kan, dan semacamnya. Nah, Allah bersumpah pertama demi angin, lalu demi awan, lalu demi kapal, lalu demi para malaikat yang membagikan urusan. Inna, untuk menyatakan apa? Innama tu'aduna lasadiq, sesungguhnya yang dijanjikan kepada kalian benar-benar, atau itu benar-benar terjadi. La wa'dun shadiq, itu janji yang benar. Sesungguhnya yang dijanjikan kalian. Apa itu yang dijanjikan kepada kita? Wa'duhum bil ba'ats wa ghairuh, yaitu janji kepada mereka, kepada kita, untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Ya, dari bangkitkan manusia dari dalam kubur. Sesungguhnya hari kebangkitan, pembangkitan manusia dari dalam kubur dan semacamnya, itu la shadiq, itu benar. Sesuatu yang pasti benar. Maksudnya janji yang benar.
Wa inna dina lawaqi', dan sesungguhnya pembalasan, hari pembalasan itu benar-benar terjadi. Kalau tadi sesungguhnya apa yang dijanjikan kalian itu pasti benar. Lalu dan bahwasanya hari pembalasan benar-benar terjadi, pasti benar, benar-benar terjadi. Mirip juga kan artinya kan? Ya kan? Sesungguhnya hari pembalasan benar-benar terjadi. Maksudnya apa? Al-jazau ba'dal hisab, pembalasan terhadap amalan setelah amalan dihisab, dihitung. Ya, setelah amalan dihitung kan nanti ditimbang, setelah itu dibalas. Ya, ini semua akan terjadi dan pasti terjadi. Karena Allah di sini pertama dengan sumpah. Kenapa kita bisa tahu bahwasanya itu benar-benar terjadi? Pertama Allah bersumpah. Dan sumpah tujuannya untuk apa? Menguatkan pernyataan. Saya di Mailepet ada kecelakaan. Ini biasa kan? Tapi kalau demi Allah di Mailepet ada kecelakaan, yang mendengar makin, nah gitu kan? Nah Allah bersumpah pertama. Bahkan sumpahnya sampai 4 kali, ya kan? Pertama sumpah demi apa? Demi apa? Angin. Kedua demi awan. Yang ketiga demi kapal-kapal. Lalu keempat demi para malaikat. Bersumpah 4 kali. Baru setelah itu innama tu'aduna lasadiq, sesungguhnya yang dijanjikan kalian itu pasti benar. Allah menggunakan la ini penekanan, pasti benar. Wa inna dina lawaqi', dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Di sini Allah menekankan dengan inna artinya sungguh atau sesungguhnya. Lawaqi', la itu sama juga artinya benar-benar atau sungguh-sungguh. Sesungguhnya benar-benar itu benar-benar terjadi. Sesungguhnya kan sumpah yang 4 kali kan? Ini. Sesungguhnya itu benar-benar terjadi. Berarti berapa penekanan? 5, 4 dengan ini. Inna dan la. Ini semua kata-kata huruf untuk menekankan. Ini pelajaran bahasa Arab Bapak ya, pentingnya di sini ya. Jadi Allah bersumpah sampai 4 kali. Setelah itu inna, sesungguhnya hari pembalasan. La artinya pasti waqi', terjadi. Jadi Allah menekankan sampai menggunakan 6 kalimat ya, 6 pernyataan, 6 pertama 4 sumpah, 2 huruf untuk menekankan bahwasanya hari pembalasan pasti terjadi. Was-sama'i dzatil hubub, demi langit yang memiliki jalan-jalan. Jadi langit sini ada jalan-jalannya. Maksudnya apa di sini? Kata Imam Al-Mahalli, sahibatit turuqi fil khilqah kat tariqi fil ramal. Langit ini memiliki jalan-jalan dalam penciptaannya seperti jalan di pasir. Bapak pernah lihat? Oh, ini kan apa kayak? Jadi kadang di pasir itu kan ada begitu kan, jalan kan? Atau kata Syekh Sa'di seperti air yang digerakkan oleh angin sepoi-sepoi. Kan ada kayak gini kan? Ya tidak? Kalau air, kalau kena angin kan ada kayak semacam jalan gitu ya. Nah itu, langit itu seperti itu. Walaupun kita nggak tahu yang mana sebelah mana, tapi kita yakini pasti langit itu ada jalan-jalannya. Ya. Allah bersumpah demi langit yang memiliki jalan-jalan. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Sesungguhnya kalian benar-benar berada dalam keadaan berbeda pendapat. Kalian benar-benar berbeda pendapat dalam satu keadaan. Atau kalian benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat. Berbeda pendapat tentang apa? Tentang apa kira-kira? Nabi Muhammad. Tentang fi sya'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad dan tentang Al-Qur'an. Maksudnya apa? Ada orang yang menyatakan musuh-musuh Nabi ini, ada yang menyatakan Nabi itu syair, seorang penyair, ya. Ada yang menyatakan sahir, ada yang menyatakan tukang sihir. Dan ada yang menyatakan kahin, tukang ramal, ya dukun. Jadi itu Nabi. Begitu juga Al-Quran. Ada yang menyatakan Al-Quran itu syi'run, syair. Dan ada yang menyatakan sihrun, sihir. Dan ada yang menyatakan kahana, perdukunan atau ramalan. Nah, jadi musuh-musuh dakwah tauhid ternyata mereka berbeda pendapat, ya. Kita mengira mereka bersatu. Wa qulubuhum syatta. Padahal Allah sebutkan surat Al-Hasyr, padahal hati mereka bercerai-berai. Nah, kata Syekh Sa'di, ketika mereka berbeda pendapat tentang Nabi,
Ada yang menilai ini, ada yang menilai ini, ada yang menilai ini. Itu menunjukkan rusaknya keyakinan mereka. Jelas bahwa ya. Buktinya apa? Mereka berselisih. Ada yang menyatakan Nabi sihir, tukang sihir. Ada yang menyatakan Nabi tukang ramal. Ada yang menyatakan Nabi penyair. Jadi ini mereka beda-beda kan? Nah, berbedanya mereka dalam hal itu menunjukkan kerusakan mereka. Sebab kalau dalam Islam tidak ada yang namanya tanakut, kontradiksi. Ya, kalau ini kan mereka beda-beda. Ada yang menyatakan syair, ada yang menyatakan tukang ini, ada yang menyatakan ini. Nggak bisa disatukan. Mereka beda-beda. Nah, itulah kenyataan musuh-musuh dakwah tauhid, musuh-musuh dakwah sunnah. Walaupun kita lihat mereka berkumpul bersatu untuk menyerang dakwah tauhid, dakwah sunnah, tapi sebenarnya hati mereka bercerai-berai. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang terjadi zaman Nabi, begitu juga dengan para pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Para ulama. Jadi para ulama yang mengusung dakwah tauhid, dakwah sunnah, musuh-musuh mereka pun begitu. Berbeda-beda. Ada yang menyatakan ini dan ini. Tapi karena musuh mereka bersama, mereka bersatu. Dalam keadaan sebenarnya hati mereka beda-beda. Sampai-sampai Bapak, saya dapat kabar dari seseorang di baca WA. Ada sebuah tokoh di suatu kelompok lah, suatu kelompok ya pembela tradisi istilahnya kayak gitu. Nah, kebetulan datang orang dari luar Indonesia yang sama juga suka tradisi yang diada-adakan. Atau kalau mau bahasa kerennya bid'ah gitu aja lah. Sama-sama membela itu ya. Tapi anehnya mereka saling gini juga. Ya, yang satu menyatakan ini Islam Arab ini penjajah. Menyatakan orang ini yang membela ini orang Indonesia ini menyatakan kebetulan orang ini kan dari luar negeri, dari Yaman. Sama-sama sebenarnya, mereka ritualnya sama, keyakinan mereka sama, mirip, tapi ya itu, yang satu menyatakan ini kita nggak butuh orang dari luar untuk ini Islam Arab. Kalau mereka kan Islam itu. Nggak usah lanjutin ya, insya Allah paham ya Bapak ya. Kan sekarang ada istilah Islam Arab, Islam itu lokal. Nah, mereka sendiri begitu. Walaupun ritual mereka sama, ritual mereka sama, tapi ternyata mereka sendiri begitu. Ya itulah. Kalau seorang berada dalam kebatilan, pasti mereka akan senantiasa berselisih. Ya, sedangkan ahlus sunnah, sesama ahlus sunnah memang beda pendapat, tapi tidak akan berselisih. Ini kalau ahlus sunnahnya belajar. Kecuali kalau ahlus sunnahnya tidak belajar, lain lagi. Dan memang yang menyebabkan rusaknya dakwah diantaranya orang-orang yang tidak belajar, tapi pengen tampil dalam dakwah, bikin akun di Instagram kah, akun di Facebook, lalu serang sana, serang sini, sehingga akhirnya rusak dakwah gara-gara orang seperti ini. Dan kadang bisa menimbulkan perselisihan sesama ahlus sunnah juga, gara-gara orang seperti ini yang tidak belajar. Tapi kalau belajar, insya Allah enggak seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi Bapak, musuh-musuh dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah Islam, mereka itu terlihat bersatu, tapi sebenarnya hati mereka bercerai-berai. Ya. Yang menyatukan mereka apa? Musuh bersama. Jelas Bapak ya, musuh bersama. Ya. Ini keadaan musuh dakwah Nabi di zaman dahulu ya, dan begitu juga zaman setelahnya. Ya, kita lanjut lagi. Sesungguhnya kalian berada dalam keadaan yang berbeda-beda pendapat. Yu'faku anhu man ufik. Dipalingkan darinya orang yang telah dipalingkan. Dipalingkan darinya dari apa? Dari Nabi dan dari Al-Quran. Yaitu tidak beriman kepada Nabi dan Al-Quran. Orang yang telah dipalingkan. Dipalingkan dari apa? Hidayah. Berdasarkan pengetahuan Allah. Artinya orang yang sekarang ini tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman Al-Quran, karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah, dia akan berpaling. Nah, di sini Allah mengajarkan kita tentang keimanan kepada apa? Takdir. Ya, jadi kalau ada orang sekarang yang sesat, ketahuilah itu sudah ditakdirkan Allah bahwa dia sesat. Kalau ada orang yang dapat hidayah sekarang, ketahuilah itu sudah ditakdirkan dapat hidayah. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja.
Tidak seperti yang diyakini orang Mu'tazilah atau Qadariyah yang menyatakan bahwa manusialah yang menciptakan dirinya, manusialah yang menentukan dirinya. Jadi tidak ada campur tangan Allah. Nah, yang seperti ini keyakinan batil, bahkan bisa mengeluarkan seorang dari Islam, ya. Jadi kita harus yakin segala sesuatu sudah Allah takdirkan, tapi walaupun sudah Allah takdirkan, Allah juga memberikan kepada kita apa? Pilihan dan kehendak. Jadi manusia itu tidak terpaksa seperti robot, tidak seperti rumput yang kalau ditiup angin ke arah utara, dia condong ke arah utara. Kalau ditiupkan ke arah selatan, dia condong ke arah selatan. Enggak. Kita semua punya pilihan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada manusia jalan menuju surga. Maka ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Ada yang mau milih surga, ada yang milih neraka. Padahal dia tunjukkan di depan manusia jelaskan ayat-ayatnya, tapi saya milih. Nah ini ya, jadi Bapak-bapak kita punya pilihan, punya kehendak, tinggal kita milih mana. Jadi kita ini tidak terpaksa, ya. Kita punya pilihan. Ya ini yu'faku anhu man ufik, dipalingkan darinya dari Al-Quran dan Nabi orang yang telah dipalingkan. Qutilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang pendusta. Kharrasun artinya di sini kata Imam Al-Mahalli, lu'inal kadzabun ashabul qaulil mukhtalif. Terlaknatlah orang-orang pendusta, yaitu orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda-beda tadi. Apa itu orang pendapat yang punya pendapat berbeda-beda tadi? Yang mengatakan Nabi menyatakan Nabi tukang sihir, menyatakan Nabi penyair, ada yang menyatakan Nabi tukang ramal. Ya, terlaknatlah orang-orang itu. Mereka itu orang pendusta kata Allah. Kadzabun alladzina hum fi ghamratin sahun, yaitu orang yang tenggelam dalam kelalaian dan kebodohan. Kata Imam Al-Mahalli, jahlin yagmiru, mereka berada dalam kebodohan yang menutupi mereka. Saking bodohnya itu menutupi mereka sehingga mereka tidak tahu kebenaran, ya. Sahun, mereka lalai. Maksudnya apa? Ghafilun an amril akhirah, mereka lalai dari perkara akhirat. Ya inilah keadaan para pendusta, para penolak hari kiamat, penolak Al-Quran, penolak Nabi. Mereka tenggelam di dalam kebodohan dan kelalaian. Kebodohan sudah mengepung mereka, kelalaian sudah mengepung mereka. Yas'aluna ayyana yaumuddin, mereka bertanya, kapan hari pembalasan itu? Mereka bertanya kepada siapa? Nabi. Pada Nabi. Ya di sini an-Nabi. Pertanyaannya kan kapan hari kiamat? Kira-kira bertanya untuk apa? Mengingkari. Ya, kata Imam Al-Mahalli, istifham istihzain, bertanya untuk ngecek kapan hari kiamat, istilahnya gitu. Dan bukan nanya untuk tahu, kan beda Bapak ya. Nanya untuk cari tahu dengan nanya untuk ngecek kan. Ini Nabi udah ngabarkan hari kiamat gini, tiba-tiba tanya, kapan sih hari kiamat? Kapan? Dia nanyanya bukan untuk mencari tahu, bukan untuk menambah iman, tapi untuk ngecek Nabi. Ya. Yas'aluna ayyana yaumuddin, mereka bertanya, kapan hari kiamat? Mata maji'uhu, kapan datangnya hari kiamat? Wa jawabuhum, maka jawaban terhadap mereka, yaji'u, hari kiamat akan datang, yaumahum 'alan nari yuftanun, yaitu ketika mereka disiksa di neraka. Jadi hari kiamat nanti yang kalian tanyakan kapan terjadi, nanti akan terjadi, dan di hari tersebut kalian akan disiksa di neraka. Yu'adzabuna fiha, mereka diazab di dalamnya. Wa yuqalu lahum hin ta'dzib, dan dikatakan kepada mereka tatkala mereka disiksa, dzuqu fitnatakum, rasakanlah siksa kalian ini. Hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun, inilah yang dulu kalian minta untuk disegerakan. Jadi para penolak hari kiamat, para penolak hari pembalasan nanti dimasukkan ke neraka sambil dikatakan rasakanlah siksa kalian ini, ya. Maksudnya apa? Ta'dzibakum, rasakanlah siksa yang menimpa kalian ini. Cicipilah, nikmatilah gitu loh. Ini yang dulu kalian minta untuk disegerakan di dunia, ketika di dunia istihzaan sebagai bentuk ejekan. Kalau memang datang hari kiamat, datangkanlah. Tapi ngejek. Memang benar ada hari kebangkitan manusia dari kubur, wahai Muhammad, datangkanlah segera. Kami ingin lihat. Nah itu mereka mengejek
Nabi mengabarkan ini diejek, ditertawakan. Ini berlaku bukan orang kafir yang asli. Begitu juga orang yang mengaku umat Nabi tapi menertawakan hadis Nabi. Kalau ada bapak-bapak ya, kalau ada seorang nih disampaikan hadis Nabi tapi dia mengejeknya, menertawakannya, menjadikan olok-olokan, ketahuilah dalam hatinya ada penyakit. Iya. Apalagi kalau dia sudah tahu itu hadisnya sahih, ditertawakan, dijadikan bahan tertawaan candaan. Hati-hati. Ini orang ini dalam hatinya ada penyakit, ya. Dan sudah banyak para ulama menyebutkan ancaman bagi orang yang memperolok-olok hadis Nabi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ta'dhimus Sunnah, ada kisah-kisahnya di situ. Mungkin bapak-bapak pernah dengarkan kisah seperti yang disebutkan Imam An-Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin, ketika ada hadis Nabi, idza staiqadha ahadukum min naumi falyagmis yadayhi fil ina qabla an yaghsilahu mathalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Jika salah seorang dari kalian, dalam Sahih Bukhari Muslim, jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka jangan masukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia mencuci dulu tangannya, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Karena orang di malam hari nggak sadar tangannya masuk sana, ke sini, ya kan? Ya, apa sadar bapak? Ya. Kadang nggak sadar. Saya saksikan ada teman juga kadang ketika tidur masuk kemana tangan gitu. Nah, kalau misalkan dia bangun tidur langsung, karena kalau zaman dulu kan nggak ada keran kan, kalau gitu kan langsung ada ini kan, pakai bejana gitu. Nah, kalau dia baru bangun tidur langsung masuk, tercemar kan? Nah, kata Nabi jangan seperti itu. Cuci dulu tangannya sebelum masukkan situ. Nah, ada seorang ahli bid'ah, kata Imam An-Nawawi, dia berkata ketika mendengar hadis ini, ana adri aina batat yadi, saya tahu di mana tangan saya bermalam, fil firash, yaitu di atas kasur. Dia udah benar hadis Nabi nih, hadisnya sahih, tapi dia ejek, saya tahu tangan saya di mana bermalam, yaitu di atas kasur. Maka besoknya, kata Imam At-Taimi yang dinukil Imam Nawawi, besoknya dia bangun di pagi hari dalam keadaan tangannya sudah masuk ke dalam duburnya sampai segini. Nah, ini apa namanya? Apa namanya ini? Iya, walat istilahnya, siksa dari Allah. Walat. Ya, seperti itu juga disebut dalam kitab Ta'dhimus Sunnah, ketika ada para ulama, rombongan ulama sedang berjalan menuju majelis ilmu. Tiba-tiba ada orang yang ngejek. Hati-hati kalian nanti nginjek sayapnya malaikat. Hati-hati kalian nanti injek sayapnya malaikat. Akhirnya orang ini entah dipukul atau kakinya perosok di tanah. Nah, itu juga salah satunya. Dan masih ada lagi. Atau kisah yang disebutkan Sa'id bin Al-Musayyab juga dalam Sunan Ad-Darimi juga disebutkan dalam Ta'dhimus Sunnah, ketika ada orang yang hendak pamitan melaksanakan ibadah haji. Jadi dia datang ke Sa'id bin Al-Musayyab, pamitan, saya mau melaksanakan ibadah haji. Dan ketika itu baru saja dikumandangkan azan. Jadi Sa'id bin Al-Musayyab ini dalam masjid, orang ini datang untuk pamitan, saya pamit ya, saya mau melaksanakan ibadah haji. Nah, kata Sa'id bin Al-Musayyab, nanti dulu lah, di sini dulu. Karena sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yakhruj ba'dan nida minal masjid illa munafiq illa rajulun akhrajat hajatun thumma yarji'u yuridu raj'ata ilai, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan kecuali dia seorang munafik. Tidak ada yang keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan kecuali dia seorang munafik. Kecuali kalau ada orang yang keluar dari masjid karena ada suatu kebutuhan, lalu dia berniat untuk kembali lagi. Jelas maknanya Bapak ya. Nah, ini disampaikan hadis ini ke orang tersebut. Namun orang itu berkata apa? Inna ashabi bil hurrah, teman-temanku ada di hurrah sekarang. Artinya sudah nunggu, saya nggak bisa kayak gini. Saya mau peringatkan lagi, udah kamu di sini aja lah. Ini hadis Nabi disampaikan. Tapi orang ini mengatakan, teman saya udah di hurrah, tunggu. Akhirnya dia tetap nekat pergi dalam keadaan sudah mendengar hadis Nabi. Akhirnya baru saja Sa'id bin Al-Musayyab orang itu pergi, Sa'id bin Al-Musayyab menyayangkan kepergian. Kenapa dia pergi istilahnya? Udah dengar hadis Nabi masih juga nekat melanggarnya. Akhirnya baru saja orang ini pergi, tidak berapa lama
terdengar kabar bahwa orang ini jatuh dari kendaraannya Patah. sehingga patah kakinya. Apa namanya ini Bapak? Walat. Nah, inilah azab dari Allah bagi orang yang menentang sunnah Nabi atau memperolok-olok sunnah Nabi. Nggak boleh begitu ya. Kalau kita tahu hadis Nabi, dengarkan. Kalau kita tidak paham, jangan diejek, jangan diperolok-olok. Tapi kita, oh ya, saya nanti tanya kepada yang ngerti maksud hadis Nabi ini apa. Ini kalau hadisnya udah jelas-jelas sahih, ya. Lain halnya kalau hadisnya lemah, apalagi palsu, ya itu lain lagi. Ini kalau hadisnya sahih, kita nggak boleh memperolok-oloknya, mengejeknya, menjadikan bahan candaan. Jelas Bapak-bapak maksud menjadikan bahan candaannya? Ya, nggak perlu saya sebutkan lah. Kalau orang yang dalam hatinya masih ada pengagungan terhadap Allah dan Rasulnya, insya Allah, oh iya ya, ini istilahnya bentuk pengagungan para ulama terhadap hadis Nabi. Mereka itu nggak berani mempermainkan hadis Nabi. Ya, bahkan Imam Malik sebagai bentuk pengagungan terhadap hadis Nabi, kalau mau menyampaikan hadis Nabi, dia wudhu dulu. Artinya sebagai bentuk pemulihan terhadap hadis Nabi. Ya. Nah itu salah satunya Bapak ya. Ya kita kembali lagi. Jadi tadi sampai mereka bertanya kapan datang hari pembalasan, maka jawabannya hari pembalasan yaitu hari ketika mereka disiksa di neraka dan dikatakan pada mereka, rasakanlah siksa kalian ini yang dulu kalian minta disegerakan. Ya ini surat Adz-Dzariyat ayat 1 sampai 14. Nah dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa faidah, beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, Allah bersumpah dengan makhluk manapun yang Dia kehendaki. Allah bersumpah dengan makhluk manapun yang Dia kehendaki. Dan sumpahnya Allah dengan makhluk itu diperbolehkan. Kalau kita tidak diperbolehkan. Karena apa? Kenapa tidak diperbolehkan? Itu syirik ya, sebagaimana dalam hadis man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia sudah syirik, menyekutukan Allah. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat tadi, benarnya janji Allah. Benarnya janji Allah atau bahwasanya hari kebangkitan pasti terjadi. Ya, hari kebangkitan pasti terjadi. Karena Allah bersumpah dengan 4 sumpah, lalu saya itu menekankan dengan 2 kata penekanan. Inna sama lam. Ya, pasti terjadi. Itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga, orang yang berada dalam kebatilan, mereka akan senantiasa berselisih. Orang-orang sesat akan senantiasa berselisih. Sebagaimana Allah katakan, innakum lafi qaulin mukhtalif. Kalian benar-benar berada dalam keadaan berbeda pendapat, berselisih. Makanya Allah berfirman dalam surat Hud, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Mereka senantiasa berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Artinya orang yang dirahmati Allah tidak akan berselisih. Beda pendapat wajar, tapi berselisih tidak. Bisa dibedakan Bapak ya. Beda pendapat wajar, para ulama terutama kalau masalah fikih Bapak, itu wajar para ulama. Iya. Dan para ulama tidak menjadikan perbedaan pendapat dalam masalah fikih seakan-akan perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Jadi di antara mereka nggak ada yang ribut gara-gara ini kunut subuh, ini tidak. Nggak ada yang ribut. Orang zaman sekarang aja sih ribut. Nah, tapi kalau zaman dahulu tidak ada yang ribut. Sebagian mereka, para sahabat Nabi, ini saya katakan sahabat Nabi, ada yang berpendapat makan daging unta membatalkan wudhu, dan ada yang berpendapat tidak batal wudhu gara-gara makan daging unta. Jadi sahabat Nabi ada yang menyatakan makan daging unta batalkan wudhu, dan ada yang berpendapat tidak. Tapi anehnya, ketika sahabat Nabi yang berpendapat makan daging unta tidak batal wudhu jadi imam, dia sudah wudhu lalu makan daging unta, setelah itu jadi imam. Nah sahabat yang berpendapat makan daging unta batal wudhunya ternyata tetap salat di belakang. Nah ini lihat tuh.
Jadi nggak ada keributan ya. Keributannya karena orang jauh dari ilmu. Jadi dia menganggap apapun yang beda salah. Dia tidak mau belajar. Ya, tidak mau belajar, akhirnya dia menganggap salah lalu memaksakan kehendaknya untuk diterima oleh orang lain. Intinya Bapak-bapak, keributan yang ada di manapun, di negeri kita kah, di tempat manakah, semua itu gara-gara orang tidak belajar, tidak mengetahui perbedaan, tidak menerima perbedaan, plus memaksakan pendapat kehendak. Kalau kita tidak memaksakan pendapat, tenang hidup tuh. Kamu punya ini, walaupun karena gini, kalaupun kita tahu nih, contohnya orang Syiah, sesat tidak? Sesat. Ahmadiyah, Sesat. sesat kan? Nah, mereka sesat, kan? Mereka orang yang menyimpang. Tapi walaupun begitu, tidak bisa kita langsung datang ke orang Syiah memaksakan kamu harus tinggalkan keyakinan kamu. Kalau tidak saya pukul, nggak bisa. Ya, apalagi kalau di daerah kita udah ada ya. Tetap ya kita berusaha berlindung pada Allah, jangan ada orang Syiah. Tapi kalaupun ada, nggak boleh kita paksakan. Kalau kita dengan cara kekerasan, biasanya orang tidak akan mau, tidak akan sadar. Ya, tugas kita bagaimana? Ingatkan ya. Adapun mencekal dia atau tidak itu urusan pemerintah. Karena kalau rakyat main hakim sendiri, yang ada kekacauan. Jadi seakan-akan negara preman nih, yang kuat menindas yang lemah. Ini nggak boleh dalam Islam. Jadi nggak bisa seorang mentang-mentang punya kekuatan banyak menindas yang lemah, nggak boleh. Ini gaya-gaya preman, bukan gaya-gaya orang berilmu. Kalau orang berilmu nggak seperti itu. Kita punya pemerintah, negara yang mengatur kehidupan beragama. Maka nggak boleh satu orang memaksakan kehendaknya kepada yang lain. Kalau menyampaikan silahkan. Menurut saya yang kamu lakukan salah, nggak apa-apa. Diskusi baik dengan tenang. Tapi maksakan kamu harus begini. Kalau tidak kamu saya pukul. Boleh seperti itu? Yang jelas-jelas sesat aja kita nggak boleh begitu. Apalagi kalau yang abu-abu masih perbedaan pendapat fikih dipaksakan. Nah, ini yang bikin ribut keadaan umat ini. Lalu itu faedah ketiga ya. Lalu faedah keempat yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi, diantaranya orang kafir bertanya, kadang bertanya, tapi tujuannya untuk mengejek. Ya, bukan orang kafir saja, orang sesat pun begitu juga. Kadang bertanya kepada kita tujuannya untuk mengejek kita, bukan untuk mencari kebenaran. Maka kita juga harus cerdas Bapak ya. Kalau ada orang bertanya kepada kita memang untuk mencari tahu. Maka tugas kita jelaskan, jangan sembunyikan ilmu. Tapi kalau ada orang bertanya tujuannya niatnya jahat, untuk membenturkan antara ini dan ini, atau untuk mengadu domba kah, atau untuk yaitu mengejek, maka nggak perlu layani. Ini termasuk sudah kita bahas dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi seorang pengajar boleh tidak menjawab pertanyaan orang yang bertanya kepadanya kalau yang bertanya ini niatnya buruk. Jadi kita bisa nilai bahwa ada orang yang bertanya untuk niat baik, niatnya mencari ilmu, dan ada yang niatnya buruk. Tinggal kita lihat aja. Kalau niatnya baik, jawab. Jangan sembunyikan ilmu. Tapi kalau niatnya buruk, nggak usah jawab. Dan itu tidak tercela. Ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, bimbingan untuk beriman kepada takdir. Ya, sudah kita bahas tadi. Yufaku anhu man ufik, dipalingkan dari Al-Quran dan Nabi orang yang telah dipalingkan. Nah, ayat ini menunjukkan hendaknya kita beriman kepada takdir Allah. Segala satu sudah Allah takdirkan. Ya, yang segala sesuatu yang ada di bumi ini sudah Allah takdirkan sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi Bapak kita ada di sini, ini sudah Allah takdirkan, tidak tiba-tiba begitu saja. Sudah Allah takdirkan. Maka kita hendaknya menerima takdir Allah tanpa berkeluh kesah, tanpa mengeluh dan semacamnya. Ketahuilah, apa yang Allah takdirkan pasti baik bagi kita. Pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita. Kita mungkin merasa, coba dulu saya nggak begini ya, coba begitu. Karena kita menyesali. Kalau saja, seandainya. Kata Nabi, fa inna law taftahu amal syaitan. Perkataan kalau saja, seandainya, ini membuka pintu amalan setan. Maksudnya apa? Karena kalau seandainya nanti akhirnya menyesali takdir. Nah itu nggak boleh Bapak ya. Kita dulu kita bisa di dalam ini taklimnya sekarang nih. Ya, terima saja lah.
kita husnudzon kepada Allah. Nikmati kan? Nikmati saja. Ya, insya Allah kalau kita yakin apa yang Allah takdirkan pasti baik, kita akan tenang hidup kita. Ya. Tapi kalau orang yang tidak beriman pada takdir, dia selalu seandainya, kalau saja, hidupnya tidak akan tenang. Ya, itu mungkin Bapak beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat tersebut. Ya, sekarang kita masuk ayat yang ke 15 ya. Atau gimana? Ada yang perlu kita bahas Tentang anu Ustaz. ayat ini? Kita udah sampai ayat ke 14. Jadi Kalau kan- 15. Agak sengit masalah Mu'tazilah. Apa Mu'tazilah? Nah, jadi Tiba-tiba Mu'tazilah. tadi ya bapak-bapak kan. Jadi coba lantin jelaskan. Apa maksud Mu'tazilah? Apa? Katanya Mu'tazilah Sudah ada ciri-ciri berkaitan Ah, dengan ya. Ciri-cirinya. seperti apa Pak Jirjim? tahu lah. Itu apa tadi kan? Mu'tazilah, ciri-cirinya ini saya jelaskan singkat Bapak. Siapa sih Mu'tazilah itu? Seperti apa pokok pemikiran mereka? Mu'tazilah itu dari kata i'tazala. I'tazala artinya memisahkan diri. Mu'tazil orang-orang yang memisahkan diri. I'tizal. Maksudnya apa? Dulu di zaman Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, terjadi perselisihan di antara umat, mulai banyak perpecahan. Ada yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar kafir. Jadi kalau ada orang berzina kafir, pencuri kafir. Ini kelompok Khawarij tersebar di daerah Irak. Dan ada lagi yang kebalikan dengan Khawarij, Murji'ah. Mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak kafir, dia mukmin, sempurna imannya. Mau dia membunuh kah, korupsi kah, memperkosa kah, pokoknya dia imannya seperti iman Abu Bakar. Jadi begitu. Yang satu nyatakan kafir, yang satu apa? Mukmin, sempurna imannya. Jelas Bapak? Mas. Orang Khawarij berpendapat pelaku dosa besar itu kafir. Gak ada ampun pokoknya. Nah, sedangkan ini apa? Murji'ah berpendapat mukmin bahkan sempurna imannya. Sama dengan Fir'aun. Nah, jadi kan beda-beda kan? Nah, datanglah seorang kepada Imam Hasan Al-Basri, bingung dia, mungkin orang awam. Gimana sih, ada yang bilang pelaku dosa besar itu kafir, tapi ada yang bilang enggak kafir, mukmin bahkan sempurna imannya. Bagaimana pendapatmu wahai Imam Hasan Al-Basri? Jadi orang ini bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, muridnya sahabat Nabi. Nah, Imam Hasan Al-Basri berpikir untuk menjawab kan. Tiba-tiba muridnya Wasil bin Atha nyeletuk. Menurut saya, yang ditanya siapa? Gurunya. Gurunya. Tiba-tiba Wasil bin Atha menjawab, menurut saya orang seperti ini tidak dikatakan kafir dan tidak dikatakan mukmin, tapi di antara mukmin dan kafir. Tengah-tengah. Manzilatun baina manzilatain. Kedudukannya di antara kafir dan mukmin. Tengah-tengah. Setelah itu dia memisahkan diri dari gurunya Hasan Al-Basri. Makanya Imam Hasan Al-Basri berkata, i'tazala wasilan, i'tazala anna wasil. Wasil sudah i'tizal, mu'tazil, sudah memisahkan diri dari kita. Makanya mereka disebut Mu'tazilah, karena memisahkan diri dari Hasan Al-Basri. Ini asalnya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa di antara pokok pemikiran Mu'tazilah, mereka berpendapat pelaku dosa besar yang ada di dunia ini tidak dikatakan kafir dan tidak dikatakan mukmin, tapi di tengah-tengah. Apa maksudnya? Bingung juga konsepnya. Nah, ini di dunia, ada pun di akhirat mereka sama dengan Khawarij, bahwa orang seperti ini di neraka kekal selamanya. Kalau ahlu sunnah kan nggak seperti itu. Kita sudah bahas bahwa pelaku dosa besar tidak kafir dan dia itu mukmin tapi lemah imannya. Kalau Murji'ah kan menyatakan imannya kita katakan lemah imannya. Ya dia masih mukmin, dia masih dianggap muslim tapi imannya lemah. Tapi kalau Mu'tazilah enggak, dia tidak mukmin, tidak kafir, di tengah-tengah. Apa namanya ya, nggak tahu. Nah, ini Mu'tazilah ya. Pokok pemikiran Mu'tazilah di antaranya itu. Mereka menyatakan pelaku dosa besar di dunia tidak mukmin, tidak kafir, tapi di antara kedua-duanya, sedangkan di akhirat di neraka kekal selamanya. Itu pertama. Lalu kedua, pokok pemikiran Mu'tazilah, mereka berpendapat bahwasanya nama sifat Allah itu mereka menolak sifat Allah. Orang Mu'tazilah menolak sifat Allah. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak sayang, Allah tidak perkasa. Dengan alasan apa?
semua sifat itu ada pada Manusia. makhluk. Kalau kita katakan Allah mendengar, makhluk mendengar, oh berarti sama dengan makhluk, makanya Allah tidak mendengar. Ini orang Mu'tazilah. Pertanyaannya Bapak-bapak, apakah kita meyakini seperti itu? Nah, Apa pernah terdengar dalam kajian ini Allah itu maha penyayang tapi tidak sayang? Pernah? Pernah saya ungkapkan? Silakan, kita bisa lihatlah mana yang fitnah, mana yang tidak kelihatannya. Ya kita belajar, ada kitabnya, ada panduannya, tinggal kita timbangkan. Dan masih ada lagi beberapa ini Mu'tazilah. Di antaranya pokok pemikiran Mu'tazilah juga. Mu'tazilah ini mereka tidak menerima hadits ahad dalam masalah akidah. Hadits ahad, hadits yang diriwayatkan oleh satu orang. Mereka cuma terima hadits yang mutawatir katanya. Tapi anehnya dalam beberapa perkara mereka menolak suatu keyakinan dengan alasan haditsnya ahad, padahal haditsnya mutawatir. Contohnya apa? Orang Mu'tazilah menolak adanya siksa kubur. Dengan alasan apa? Haditsnya ahad katanya, diriwayatkan satu orang. Padahal hadits yang menyebutkan tentang siksa kubur mutawatir banyak sekali. Nah, jadi Bapak orang Mu'tazilah menolak siksa kubur. Saya menanya, Pak Zul, yakin ada siksa kubur? Nah, berarti bukan Mu'tazilah kan? Ya kan? Andi, nanti kita di surga bisa lihat Allah? Nah, berarti bukan Mu'tazilah dia. Kalau orang Mu'tazilah enggak, menolak ini apa? Ada yang siksa kubur, menolak kita bisa melihat Allah. Ya, jadi menolak ketinggian Allah juga. Tapi Mu'tazilah konsisten Bapak. Ketika mereka menolak ketinggian Allah, alasannya apa? Kalau Allah di atas katanya, berarti Allah pada arah tertentu. Berarti ini Allah berarti ada satu tempat, dilingkupi tempat. Ini tidak mungkin ada pada Allah. Sebagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa orang beriman akan lihat Allah di surga. Ini juga tidak ada. Karena kalau melihat Allah berarti ada pada arah tertentu. Ini Mu'tazilah. Mereka menolak ketinggian Allah, menolak Allah lihat di akhirat. Sedangkan Asy'ariyah ini agak aneh. Mereka menolak ketinggian Allah, tapi mereka meyakini bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah di surga. Padahal ketika melihat Allah di surga, melihat berarti kan ada arah kan? nah. Ya kan? Harusnya kalau mereka menolak ketinggian Allah karena ada pada arah, harusnya tolak juga bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah di surga. Jelas Bapak? Ya kan? Kalau mau konsisten seperti Mu'tazilah, menolak ketinggian Allah plus menolak bahwa orang beriman akan melihat Allah. Nah inilah kalau orang-orang yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagai pemahaman salaful ummah, para ulama tabi'in, para sahabat, mereka akan memiliki kontradiksi. Keyakinan mereka bertabrakan, tidak konsisten. Contohnya begitu, dan masih banyak lagi. Intinya bisa saya simpulkan yang di sini misalnya bukan Mu'tazilah. Alhamdulillah. Iya. Berarti ada sama mereka tuh ciri-ciri Mu'tazilah. Mu'tazilah. Ya, ada nggak sama mereka ini ciri-ciri Mu'tazilah? Kalau kesamaan ada, ya contohnya tadi menolak ketinggian Allah. Menolak ketinggian Allah, kemudian dia tidak yang berarah tadi. Iya. Cuman anehnya, ya sekali lagi kalau Mu'tazilah konsisten ketika menyatakan Allah tidak di atas karena ada pada arah. Mereka juga menolak bahwa kita bisa melihat Allah di surga karena kalau melihat kan ada arah. Yang aneh itu Asy'ariyah. Mereka menolak ketinggian Allah dengan alasan ada pada arah, tapi mereka menetapkan bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah di surga. Padahal melihat berarti kan ada arah. Nah, makanya kalau Ahlussunnah nggak seperti itu. Kita datang ayat Al-Quran, terima. Adapun bagaimana hakikatnya, serahkan pada Allah. Dan sekali lagi Bapak, ayat yang menyebutkan tentang ketinggian Allah bukan 1, 2, tapi ratusan ayat. Belum lagi ditambah hadis Nabi. Makanya kata para ulama, kalau kita mau menolak ketinggian Allah, berarti kita harus membelokkan ratusan ayat yang ada dalam Al-Quran. Bukan cuma 1 ayat, ratusan ayat. Dan itu tentu saja satu yang menyulitkan ya. Kita harus ini, artinya kita ini ringan. Beragama itu mudah. Kalau orang yang sudah diracuni filsafat ilmu kalam, pusing sendiri menyebutkan Allah di atas berarti kan ada pada arah. Berarti nanti Allah dilingkupi ini. Dia mikirnya udah berlebihan mikir, udah menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, membayangkan. Padahal cukup yakin Allah di atas selesai.
Yang berbicara Allah sendiri dalam Al-Quran, Nabi juga, belum lagi ucapan para sahabat, belum lagi pendapat para 4 imam madhab disebutkan dalam kitab hadits. Ya, maka nggak ada alasan untuk menolak sifat ketinggian Allah. Ya, kelas Bapak. Subhanakallah. Ya bisa. Ustaz. Kan nolak tapi ngerayain Isra Mi'raj juga. Itulah kontradiktif juga. Mungkin itu semalam dengan